Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yun Yun dan rekan-rekan semua yang telah menonton hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, saya Yesliana Pamungkas dengan NIM 081 dan rekan saya Utari, Didin Ruhiyat, Nurjaya, dan Risnawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis perbandingan komunikasi logistik di dalam berbagai perusahaan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi komunikasi dalam manajemen logistik. Saya akan menjelaskan fungsi manajemen logistik, fungsi komunikasi manajemen logistik yang pertama dan kedua. Jadi fungsi yang pertama itu ada sumber informasi. Nah, komunikasi dalam manajemen logistik ini memiliki fungsi yang penting, di mana komunikasi merupakan sumber informasi yang berisi segala informasi yang berkaitan dengan bagian manajemen. Nah, manajemen logistik sendiri memiliki tugas yang amat penting dalam menghubungkan semua bagian dalam perusahaan, sehingga tentunya berbagai informasi yang hadir dari proses komunikasi akan bisa dijadikan sebagai patokan dan panduan dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan demi tercapainya tujuan dalam perusahaan. Kemudian ada fungsi yang kedua. Nah, fungsi yang kedua itu memunculkan ide baru. Nah, ide baru merupakan hal yang tentunya dibutuhkan pada setiap perusahaan, terlebih lagi untuk bagian manajemen logistik yang dalam kinerjanya selalu membutuhkan ide-ide baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Didin Ruhiyat dengan NIM 5111811069. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi di dalam logistik. Saya di sini akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu tentang bagaimana cara memaksimalkan pelayanan pada pelanggan. Bagian manajemen logistik merupakan bagian yang berhubungan erat dan langsung kepada para pelanggan. Oleh sebab itu, keberadaan manajemen logistik merupakan ujung tombak pelayanan kepada pelanggan, maka dari itu terjadinya komunikasi antara pihak manajemen dan pelanggan akan memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan. Dengan begitu, maka pelayanan terhadap pelanggan akan dapat semakin ditingkatkan dalam rangka mendapatkan kepuasan dari pelanggan. Poin yang keempat, koordinasi merupakan bagian penting dalam sebuah manajemen, sebab fungsi utama bagian manajemen adalah mengkoordinasikan semua bagian dengan baik dan benar. Tentunya hal tersebut tidak akan tercapai jika tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, maka komunikasi sangat penting untuk membangun koordinasi baik dalam ataupun di luar bagian manajemen logistik tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang pengirim pesan atau yang disebut sebagai komunikator kepada penerima pesan atau sasaran yang disebut sebagai komunikan, baik secara langsung melalui lisan maupun tulisan, dengan menggunakan media yang bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran orang lain, mengubah sikap, dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, saya akan menganalisis jurnal utama, yaitu dari Badan Urusan Logistik dan jurnal pendukungnya, yaitu Strategi Public Relation PT Abadi Erlang Etama. Pada jurnal utama berfokus pada hubungan antara faktor teknologi informasi dan keuntungan bisnis, sedangkan jurnal pendukung berfokus pada pencegahan miskomunikasi di dalam manajemen logistik dan menghindari kecurangan. Dari dua jurnal tersebut tidak ada kesamaan. Lalu kesimpulannya, pada jurnal utama berpaku pada bisnis, sedangkan pada jurnal pendukung berpaku hanya untuk pemberian informasi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari dengan NIM 075 dari kelompok 3. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi logistik. Logistik merupakan seni dan ilmu untuk mengatur dan mengontrol informasi, barang, energi, dan sumber lainnya seperti produk, jasa, dan manusia dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan modal. Logistik juga mencakup integrasi informasi, transformasi, inventory, pergudangan, dan reverse logistik dan pemaketan. Berdasarkan pengertian di atas, maka misi logistik adalah untuk mendapatkan barang yang tepat pada waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat serta kondisi
yang tepat dan harga yang terjangkau dengan tetap memberikan profit kepada penyedia logistik. Lalu selanjutnya ada fungsi komunikasi logistik yang kelima. Yang kelima yaitu memberi perubahan. Komunikasi merupakan salah satu elemen penting untuk dapat menjadikan perubahan dalam sistem manajemen agar lebih terstruktur dan terorganisasi. Terlebih lagi, dengan adanya komunikasi dapat menjembatani hal-hal yang mungkin tidak akan bisa dilakukan di luar tanpa komunikasi. Lalu, fungsi yang keenam yaitu ada forum diskusi. Diskusi menjadi hal yang sangat penting terutama dalam memecahkan berbagai masalah. Lalu yang selanjutnya adalah perbandingan antara jurnal utama dengan jurnal pendukung. Persamaan dari kedua jurnal tersebut adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lalu untuk perbedaannya, pada jurnal utama lebih mengacu pada hubungan masyarakat, sedangkan untuk jurnal pendukung lebih mengacu pada ekspedisi pengiriman. Jadi kesimpulannya, pada kedua jurnal ini membahas mengenai tanggung jawab dalam proses logistiknya. Nama saya Nurjaya dengan NIM 079. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi logistik. Komunikasi logistik merupakan jaringan utama di antara seluruh proses logistik dan pelanggan perusahaan. Komunikasi yang akurat dan pada saat yang tepat merupakan dasar dari keberhasilan manajemen logistik. Sehingga komunikasi yang cepat dan akurat mempengaruhi prestasi logistik. Selanjutnya, fungsi dalam komunikasi manajemen logistik. Yang ketujuh, menyusun sistem informasi logistik. Dalam sebuah manajemen, sistem merupakan hal utama yang harus ada, sebab sistem selain menghubungkan antara satu bagian dan bagian lainnya. Sistem juga merupakan sarana untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan bobot pekerjaan. Oleh sebab itu, maka salah satu cara menyusun sistem dengan cara yang efektif dan efisien juga bermanfaat bagi semua pihak adalah melakukan komunikasi dengan baik sehingga akan dihasilkan sistem yang berdaya guna bagi semua bagian. Yang kedelapan selanjutnya, mengurangi miskomunikasi. Miskomunikasi merupakan istilah yang dipakai untuk menjelaskan bagaimana komunikasi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga pada akhirnya akan dapat membuat pola komunikasi dan informasi yang diberikan menjadi terganggu. Pada banyaknya kasus miskomunikasi dapatkan berbagai masalah yang pada akhirnya menyebabkan ketegangan dan juga kesalahan sistem sehingga berdampak langsung baik bagi kinerja karyawan ataupun kinerja perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal pendukung. Yang ketiga, klasifikasi tingkat popularitas siswa berdasarkan aktivitas komunikasi siswa menggunakan smartphone dengan teknik logistik regression yang disusun oleh Muhammad Nawawi dan Rizky Marliansyah. Jejaring sosial merupakan suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya adalah individu atau organisasi. Pada penelitian ini menggunakan cara dengan mengumpulkan data siswa tersebut tanpa harus melakukan interaksi secara langsung. Dan di sini ada hasil analisis jurnal. Yang ketiga, klasifikasi tingkat popularitas siswa berdasarkan aktivitas komunikasi siswa menggunakan smartphone dengan teknik logistik regression. Persamaannya di sini ada jurnal utama dengan jurnal pendukung sama-sama menggunakan sampel untuk penelitian. Untuk perbedaannya, jurnal utama menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan jurnal pendukung menggunakan metode kuantitatif. Kesimpulannya di sini jurnal utama dan jurnal pendukung menggunakan metode yang sama, hanya saja pemilihan sampel yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna dengan NIM 063. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi meningkatkan efektivitas kerja, yaitu jika ada komunikasi yang efektif dan efisien dapat menghasilkan kinerja yang efektif, terutama dalam bagian manajemen yang pastinya membutuhkan keinsentifan yang juga keefektifan dalam berkomunikasi. Dan di sini juga ada fungsi menghubungkan karyawan.
Jadi hal ini mampu menghubungkan banyak orang dalam satu forum atau bidang. Maka dari itu komunikasi dapat memberikan dampak yang baik dalam kinerja perusahaan dan memiliki arti penting dalam sistem manajemen logistik yang struktur. Selanjutnya di sini ada latar belakang dari komunikasi internal PT Logistik yang mempengaruhi meningkatnya employee engagement. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komunikasi internal terhadap employee engagement di PT Solid Logistik. Teori komunikasi internal yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Lawrence Reman tahun 1960. Sedangkan untuk employee engagement berdasarkan pandangan dari William tahun 2009, jenis penelitian ini adalah eksplanatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT Solid Logistik. Pengumpulan data di sini melalui wawancara, penyebaran kuesioner, observasi, studi kepustakaan, dan data-data dari perusahaan. Dan setelah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap employee engagement di PT Solid Logistik. Selanjutnya di sini ada analisis dari jurnal-jurnal yang sudah dipilih, yaitu jurnal penelitian pendukung komunikasi internal pada PT Solid Logistik mempengaruhi meningkatnya employee engagement. Persamaan dengan jurnal utama adalah jurnal pendukung dan jurnal utama sama-sama sangat menjaga komunikasi. Perbedaan dari jurnal utama dan jurnal pendukung, jurnal utama menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan jurnal pendukung menggunakan metode kuantitatif. Dan kesimpulan dari analisis jurnal utama dan pendukung, yaitu pada jurnal utama menunjukkan bahwa komunikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat, sedangkan jurnal kedua memiliki pengaruh komunikasi internal yang signifikan terhadap employee engagement. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena kami masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.